selamat pagi. Selamat pagi, selamat hari Jumat, selamat hari kejepit ya. Terima kasih teman-teman semua sudah join di webinar kali ini. Aku mau cek dulu suaraku. Mas Boni, Mas Justin, suaraku amankah? Terdengarkah ya? Oh, aman. Aman ya, oke. Mungkin Pak Justin dan Mr. Osada can open the on camera and greet our audience. Ya, so hari ini kita akan mulai webinarnya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Jadi hari ini kita rajin banget ada webinar di hari Jumat, di hari kejepit ini. Acara hari ini akan kurang lebih 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12. Nah, sebelum webinar kita mulai, kebetulan webinar kita hari ini adalah dari Transcosmos Commerce dan Revcom Indonesia. Lalu topiknya hari ini, seperti teman-teman sudah tahu, topiknya yaitu How to Build Customer Loyalty in E-commerce. Nah, hari ini juga speaker kita memang sudah expert di bidangnya. Itu pertama ada speaker kita dari Mas Boni, dari Project Manager Transcosmos Commerce, yang memang udah expert handle di e-commerce, yang handle di customer gitu ya. Lalu kita ada special session juga dari Mr. Naoto Osada, CEO of Transcosmos Commerce. Pak Osada juga akan jadi speaker kita di hari ini. Lalu di terakhir ada Mas Justin nih dari Revcom yang memang pastinya udah familiar dengan audiens dengan customer-customer gitu. Pasti tiap hari kerjanya bareng customer-customer ini gitu. Nah, untuk kita lanjut. Untuk agendanya hari ini, jadi session pertama akan dibawakan oleh Pak Osada, CEO of Transcosmos Commerce. Kebetulan dari sesinya Pak Osada ini akan berbahasa Inggris, kurang lebih 5-10 menit. Jadi buat teman-teman yang akan ada question atau pertanyaan, bisa isi di kolom chat untuk nantinya Pak Osada akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, lalu untuk yang kedua, itu ada dari Mas Boni, Project Manager Transcosmos Commerce. Nanti juga Mas Boni akan lebih detail jelasin tentang gimana sih build customer loyalty ini di industri e-commerce gitu spesialnya ya. Nah, dan terakhir dari Mas Justin dari Customer Success Revcom. Jadi semuanya sekarang hari ini tentang customer gitu ya, kita akan bahasnya. Nah, setelah semua sessionnya selesai, itu akan ada Q&A session. Jadi buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom Q&A untuk nanti kita jawabin satu-satu pertanyaannya di Q&A session. Pertanyaannya boleh ke Pak Osada, boleh ke Mas Boni, boleh ke Mas Justin. Jadi nanti tulis aja pertanyaannya di kolom chat, di kolom Q&A, nanti akan dijawab di Q&A session. Oke. Nah, ada lagi juga spesialnya di webinar kita hari ini. Jadi buat teman-teman sebagai pelaku bisnis nih masih struggling atau masih bingung gimana cara ngembangin e-commerce-nya, itu kita bisa provide untuk free consultation dengan tim Transcosmos Commerce. Jadi nah buat teman-teman yang mau dapetin free konsultasi, itu silakan drop datanya, nomor handphone, dan email di kolom chat. Itu boleh langsung kirim ke hostnya aja. Itu tulis kalau teman-teman ini mau dapetin untuk free konsultasinya. Nah, lalu untuk yang kedua, itu juga ada free demo dari Mita. Jadi hari ini kita ada 2 spesial, selain dengerin webinar kita hari ini, tapi kita juga bisa dapetin free konsultasi dari Transcosmos Commerce, dan ada free demo dari Mita. Oke, nah sebelum itu ada lagi juga, jadi nanti di tengah-tengah webinar jangan pada keluar dulu atau misalnya pergi nih di tengah-tengah, tapi ada special quiz dari Mas Justin di saat presentasinya nanti akan ada quiz untuk dapetin invitation ke Mitel Connect di tanggal 13 Oktober hanya untuk 2 orang. Jadi buat teman-teman jangan sampai keluar di tengah-tengah, harus standby sampai akhir untuk tahu kuis dan dapetin 2 invitation ke Mita Connect tanggal 13 Oktober nanti. Oke, nah selama webinar, jadi teman-teman
boleh menulis pertanyaan di kolom Q&A untuk nanti kita jawab di Q&A session. Dan yang tidak boleh saat webinar ini keluar masuk secara berkala, jadi pastikan internetnya dalam keadaan on ya teman-teman. Lalu pertanyaan pun tidak disarankan berkata kasar dan menyinggung sara. Oke, kita aman ya sampai sini teman-teman. Kalau gitu kita langsung ke special session. Jadi sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Osada. Pak Osada ini punya pengalaman over 15 years experience at e-commerce company dan juga CEO or COO roles di 3 negara. Company-nya sendiri ada Hotdeal in Vietnam, Tarat in Thailand, Linkshare, dan sekarang yang namanya Rakuten di US or Japan. Dan Pak Osada ini juga pernah jadi product manager di Microsoft gitu. So, Mr. Osada, may you try to share your screen? So, Yes, yes, for we need sure. to So, yeah. I'm going to do that. You see the screen now? Yes. All right then. So, please welcome Mr. Nato Osada. Thank you. Selamat pagi semuanya. So, I'm sorry, I'm going to do this in English. So, from me, let me talk about the e-commerce trend in 2023. So, Tita-san has already introduced me. So, as she mentioned, actually, I have a 30 years experience in the internet industry, and especially about the recent 15 years, I have been working as a CEO or COO for EC companies in Vietnam, Thailand, and also the US. So, and here. Yes, first of all, or perhaps you remember that Shopee and some other e-commerce companies did a big layoff in late 2022, and actually this is resulting in a return to basics. Basics mean that everybody, the platformers, easy enablers, brands, distributors, everybody came back to the to mind about the profitability. Yes, that's the basic of the business, and this trend is still happening, and very unfortunately the total performance of the e-commerce has been slowing down until this year. But even if there was a slowing down, total e-commerce market in the Indonesian market is still plus 12% on the CAGR, and from next year 2024 it is seen to be coming back to plus 18%. So meaning that this year is a very good timing to make an investment for the next step. So is when we look at the category by category, there are some are already matured, some are still growing. So we have to see which category is really still growing. So here, beauty, health, home, hobby, and baby are still strong. So this is some clearly the hopeful categories to bet on in the e-commerce market. And what we have to take care one of them is omni-channel. So 75 of the purchasers are using multiple channels before buying. So actually, like an offline channel and online channel are kind of not cannibalizing. Basically, it's a great on O2O system. So we have to think about how to collaborate with the offline market as well. And perhaps this is the one of the hottest topics during 1 or 2 weeks. So video commerce itself and also live commerce itself is clearly like one of the top trends to boost your sales. But having said that, perhaps you have already seen some articles that TikTok Shop is going to be banned by the government. But actually,
in a very detailed. Even the lawyers and also the TikTok internal people have have a different point of view. So we have to still keep watching about that. So actually, this is the responses from the TikTok account managers, but actually, not necessarily all the people have the same view. So perhaps this confusion is going to continue for the next perhaps 1 or 2 weeks. So in the meanwhile, the marketplaces, classic marketplaces like Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Bilibili, Lazada, those are still very influential in the market. But we also have to think about like DIY, Shopify or Magento, those kinds. So just like Western countries, and here. So another topic that I would like your attention to is B2B. So if I may say, B2C companies to start selling their products in a B2B market, and B2B players are starting to sell those products at a B2C platform is a very distinct and also the obvious trend from 2021. Yes, actually, even for our existing clients, usually those are thought as B2C players, but we are already starting selling them in a B2B market as well. So this one too. So and then let me explain about a little bit about ourselves. So Transcosmos Commerce is an easy enabler, and an easy enabler does the runs the brand official on online stores on behalf of the brands or distributors. And this is how Easy Enabler works. So brands are going to consult the Easy Enabler, and then we are going to talk with those platformers, and then engage with the customers. Yes, this is the simplest, like a business model. And what Easy Enabler provides is starting from the research to warehouse, online store management or something like that. Yes, actually, all the players can provide everything, but here, research, project management, store management, and also the analysis, those are our competency. And as a result, our average ROAS ad spend, ROI against ad spend is almost more than 20 times in July 2023. Perhaps everybody knows that the average of the ROAS at the Tokopedia or Shopee is like between 5 to 7. So we are clearly far better than them. So here are our brand and client examples. And so we are one of the latest comers in this field. And our employees average is 27 years old, a very young company. And this is our investor, so Transcosmos Group. Actually, ourselves is a startup company, e-commerce startup, but our investor is a large company. So over 3 billion revenue in 2021 to 22, and they expanded into 27 countries and 171 sites. So here is how our sister companies are in, especially they are in Eastern Asia, China, Korea, and also the Taiwan. Yes, so we are ready for all of those trends, and so Pak Boni is going to talk about the details. Thank you very much. Thank you, Osada-san, for the explanation. What an insightful information yeah, from Osada-san. And you'll have traveled a lot, yeah, more than 85 countries. All right. Alright, then so we will next, kita akan lanjutkan ke presentasi selanjutnya oleh Pak Boni. Buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh masing-masing speaker. Jadi kalau misalnya pertanyaan dengan Pak Osada, bisa langsung masukkan pertanyaannya di Q&A untuk kita jawab di Q&A session. Oke, sebentar ya, kita lanjut.
Ya, nah untuk yang selanjutnya kita ada Pak Boni. Pak Boni ini project manajernya dari Transcosmos Commerce. Pak Boni ini sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang penjualan e-commerce ya, Pak Boni. Spesialisnya di produk kesehatan, baby product, elektronik, dan fashion. Nah, boleh nih Pak Boni bisa langsung coba untuk share screen dulu biar kita cek. Sama cek suara mungkin Pak. Boleh tes-tes. Nah, oke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Darwin. Pak Darwin mungkin boleh dibantu diisi di kolom Q&A ya untuk pertanyaannya tadi. Kelihatan, Mbak? Oke, nah aman. Silakan Pak Boni ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you, Mbak Tita. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Nama saya Boni. Di sini saya sebagai project manager di Transcosmos Commerce. Saya membawahi beberapa brand di Transcosmos Commerce juga. Oke, ini lebih saya sih sebenarnya. Siapa saya project manager juga. Saya lanjut ke ya, langsung aja. Di sini kita dulu bahas ya mengenai bagaimana cara membangun customer loyalty sama di e-commerce ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya nih ada 4 konten yang mau saya bawakan. Jadi yang pertama itu mengenai apa itu customer loyalty, kemudian yang kedua itu kenapa customer loyalty itu begitu penting, kemudian yang ketiga ada bagaimana membangun customer loyalty, dan yang keempat ini lebih ke uh, success case dari TCCM sih, dari beberapa brand yang sudah kita pegang. Oke, saya lanjut yang pertama. Ini yang pertama mengenai apa itu customer loyalty. Jadi customer loyalty itu adalah uh, lebih ke hubungan positif ya. Paling simpel tuh hubungan positif antara customer dan bisnis. Jadi jika kita punya hubungan yang positif antara customer dan juga bisnis yang kita lalui, itu juga akan mendeliver atau akan mendrive customer kita untuk melakukan repeat purchase lagi sebenarnya. Nah, seperti tabel di kanan. Jadi kalau kita punya loyal customer sekitar 20%, ibaratnya di bulan ini kita punya 20% customer yang loyal, itu akan menaikkan revenue, sebenarnya possible untuk menaikkan revenue di bulan berikutnya bisa sampai di angka 50% gitu dibanding dengan customer baru itu. Jadi makanya kita uh, harus memahami bahwa loyal customer itu adalah sebenarnya our future revenue. Jika customer itu puas sama produk kita, sama service kita, itu udah otomatis customer itu bakal kembali lagi buat melakukan repeat purchase sih sebenarnya. Kemudian saya lanjut yang kedua, kenapa customer loyalty itu begitu penting ya? Oke, di sini ada 3 pembahasan yang mau saya bahas. Yang pertama, kalau di e-commerce itu pertama itu promosi produk kita ya. Jadi di dalam e-commerce, jika customer itu puas dengan produk kita, itu akan eh, biasanya customer itu akan menuliskan rating atau review di produk kita atau di toko kita gitu. Lalu yang kedua, eh, kenapa customer loyalty itu penting? Karena membuat cost dari marketing itu lebih rendah ya. Jadi kalau kita punya customer yang existing yang outbuyer itu kan lebih rendah
biaya untuk marketing kita dibanding dengan kita menggait customer baru. Karena eh, dia sudah loyal dan memaintainnya itu akan lebih murah ibaratnya. Lalu yang ketiga, customer loyalty juga itu mendatangkan high profit gitu. Karena customer kita yang loyal itu biasanya akan lebih banyak spend waktunya untuk melihat toko kita, lebih akan spend waktunya banyak untuk melihat campaign atau promo apa yang sedang berjalan di toko tersebut. Itu juga dari customer repeat tersebut juga biasanya akan mendatangkan sekitar profit sampai di 25%. Itu 25% dibanding bulan sebelumnya. Jadi bagaimana ini kita tuh sebagai perwakilan brand, sebagai brand pun bisa memaintain customer loyalty ini. Lalu yang ketiga, gimana sih cara kita buat membangun customer loyalty? Oke, ini kalau di e-commerce tuh pertama kita ukur dulu sebenarnya. Karena ini by e-commerce atau gampangnya online ya. Jadi customer itu bisa kita dapatkan dari data-data customer yang masuk pembelian di toko kita. Misalnya dari gender, kemudian dari alamat, ada juga dari nomor telepon. Nah, customer-customer tersebut bisa kita analisa, bisa kita maintain dari kategorinya itu berdasarkan customer yang mana. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mentargetkan. Jadi gini, mentargetkan ini sebenarnya lebih mudah itu dari customer yang puas dulu. Jadi customer yang puas akan lebih berpotensi untuk kembali melakukan pembelian ulang dibanding customer yang tidak puas atau yang tidak melakukan review ataupun rating. Setelah itu kita bisa membuat mapping dan planning dengan fitur apa yang tersedia di marketplace. Kita bisa mentargetkan customer-customer tersebut mau sesuai dengan fitur apa yang bisa kita kasih benefit kepada existing customer yang loyal ini. Ini secara general ya untuk mendapatkan loyal customer itu. Yang pertama pasti kita menjelaskan ya mengenai produk strength kita kepada customer itu apa, dan history termasuk juga value atau promosi produk kita. Kemudian setelah kita pun mendapatkan orderan untuk di e-commerce, kita tuh harus memastikan mengenai level service kita tuh seperti apa, seperti packing, kemudian produk kita memastikan tidak ada yang rusak, kemudian juga pengiriman tepat waktu. Dan setelah itu pun, setelah barang itu dalam perjalanan dan diterima customer, dari sisi e-commerce, itu juga kita bisa memastikan dari sisi customer care. Jadi ada fungsi customer care di masing-masing toko itu untuk memantau atau jika ada komplain mengenai misalnya pengiriman lama atau barangnya tidak sesuai, customer care ini hadir di situ untuk memberikan after service sebenarnya ke mereka. Nah, jika mereka puas dengan hal ini, yang pasti ada rating dan review gitu. Nah, di sini kita juga bisa memberikan apa di e-commerce. Yang pertama ya paling mudah itu ya chat ke customer ya. Setelah pesanannya sampai mengenai thank you setelah order di kita gitu. Kemudian juga kita juga hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah seperti memberikan poin atau memberikan voucher untuk customer yang sudah memberikan rating dan review yang bagus gitu. Kemudian juga untuk customer yang melakukan repeat itu juga kita bisa ada beberapa fitur di e-commerce. Tapi kan tiap e-commerce beda-beda fitur ya, tapi kurang lebih itu yang di dua top marketplace itu yang ada itu seperti voucher sama membership. Nanti penjelasannya ada di slide. Ini yang seperti yang saya bilang tadi,
kita harus mengukur dulu customer komposisi kita tuh seperti apa. Jadi kita nggak bisa improve kalau kita nggak ukur gitu. Kemudian ini contoh, misalnya customer kita eh, di toko Shopee itu kita punya pembeli baru misalnya sekitar 346. Kemudian ada lagi pembeli yang ada sekitar 211. Dari dua hal tersebut kita bisa melakukan dua approach yang berbeda sebenarnya untuk pembeli baru dan pembeli yang ada. Begitupun dengan di Tokopedia. Cuman memang kalau dari segi fitur ini saya boleh bilang yang paling banyak itu fitur untuk eh, customer itu lebih banyak di Shopee gitu dibanding marketplace yang lain karena nggak semuanya itu selengkap sampai sedetail ada di Shopee sih sebenarnya. Ini juga contoh eh, satisfied customer ya. Kita bisa menargetkan customer itu paling mudah itu dari mana? Dari good rating sebenarnya. Jadi ini contoh misalnya ada brand Seiko, customer yang sudah puas, dia udah kasih rating, kasih komen, kemudian kasih video juga. Itu bisa kita kasih thank you card atau voucher code buat pembelian berikutnya. Seperti kayak tampil di sebelahnya itu. Gitu. Ini salah satu inisiatif yang bisa dilakukan, contohnya di Shopee. Kemudian untuk targeting repeat customer itu apa aja atau berapa persentase sih? Ini kalau dari riset beberapa kategori itu seperti food and beverage kita bisa di antara 35-5%, kemudian di fashion accessories kita 8-20%, lalu ada vitamin itu di 35-50 dan di elektronik 5-15 ya. So, mungkin food and beverage dan vitamin ini kan karena memang konsumsi ya, jadi target repeatnya itu akan lebih besar dibanding fashion ataupun elektronik ya. Kemudian setelah itu kita matchkan nih, kita mapping dengan uh, fitur atau resources yang ada di masing-masing marketplace gitu. Dari customer komposisinya dulu, kemudian customer behavior-nya dulu, dan juga fitur dari marketplace-nya itu. Jadi setelah kita dapatkan, kita ukur, kita targetkan, kita dapatkan datanya, baru masing-masing dari data tersebut bisa kita implementasikan ke fitur mana saja yang tersedia ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan TikTok. Seperti itu. Ini saya ambil contoh, ini seperti yang saya bilang sebelumnya itu di Shopee sih kurang lebih. Jadi Shopee itu eh, kalau saya boleh bilang di antara semua fitur marketplace termasuk TikTok yang paling lengkap dan detail untuk customer repeat ataupun customer new buyer itu dari Shopee sebenarnya. Jadi untuk di Shopee untuk build loyal customer itu gimana caranya? Sebenarnya ada dua cara, yaitu satu mengenai dari voucher loyalty, yang kedua dari membership program. Oke, kalau dari voucher loyalty ini sebenarnya jadi di fiturnya Shopee itu sendiri kita bisa menargetkan voucher itu tampil hanya untuk ke pembeli yang sudah melakukan pembelian gitu. Jadi kalau pembeli baru di toko tersebut dia tidak akan muncul. Tapi kalau eh, kita sudah pernah melakukan pembelian minimal satu kali di toko tersebut dan toko tersebut mengaktifkan voucher loyalty untuk pembeli yang sudah melakukan pembelian di bulan atau di hari sebelumnya, itu dia akan muncul. Nah, ini memang kita matchkan lagi dengan timelinenya itu mau berapa lama, kita mau channel bagaimana, budget dari sisi brand dan pun enabler seperti apa. Itu harus kita inline kan gitu. Secara contoh misalnya kita bisa mengkomunikasikan voucher loyalty ini dari chat broadcast ataupun
shop voucher yang langsung muncul akan di pembeli berikutnya. Kemudian pun dari target ataupun budget, kita bisa membudgetkan ini secara contoh ya, misalnya 3% dari target sales kita itu dialokasikan untuk voucher loyalty gitu. Dengan target GMV atau target barunya itu sekitar 1 juta misalnya seperti itu. Nah, selain voucher loyalty ini, di Shopee juga ada contohnya membership program. Jadi membership program bedanya dengan voucher loyalty apa? Kalau ini kita harus gabung. Jadi eh, mungkin Bapak Ibu kalau sering belanja di Shopee, dilihat tokonya itu di sebelah kanan kalau Ibu buka toko apapun yang official store, kalau dia mengaktifkan membership program, di slide bar sebelah kanan setelah produk, setelah promo gitu, ada namanya membership. Dan dia akan menawarkan gabung membership. Nanti penjelasan di slide berikutnya sih. Nah, dia itu lebih mengenai membership sales tiering apa saja yang didapatkan seperti itu. Kemudian jika kita gabung itu rewardnya ada apa saja. Dan jika pun kita sudah bergabung, itu nanti ada fitur-fitur yang berbeda lagi daripada yang sebelum bergabung gitu. Jadi buat new member ada, yang untuk member existing pun ada. Misalnya kayak tier 1 kalau sudah berkontribusi 50% atau tier 2 kontribusi 35% itu by target sales. Kita bisa setting sendiri sih dengan data customer data tadi sebelumnya yang kita sudah lakukan di measuring. Secara gambarannya seperti ini nih. Ini yang ada di Shopee. Jadi kalau uh, untuk membership baru itu ada, ya ini lebih ke fitur sih, ada voucher member baru, hadiah member baru, ataupun ini poin. Contohnya kayak gini. Jadi ini kalau Bapak Ibu buka toko official store yang memang ini harus diaktifkan dari tokonya ya, membership ini. Kalau mereka mengaktifkan membership ini, jadi nanti ini contoh untuk yang buat gabung baru sebenarnya. Kayak kamu bisa dapetin 1 poin untuk belanja minimal 100.000, kemudian nanti bonus pendaftaran juga dapat 1 poin, ataupun misalnya kita aktifin misalnya minimal belanja 100.000 dapat diskon 10.000 misalnya itu, ataupun free gift untuk member baru. Nah, ini tampilan untuk yang baru mau bergabung sebenarnya. Nah, untuk yang existing itu kurang lebih mirip kayak gini, tapi lebih banyak fitur yang akan ditampilkan apabila kita aktifkan juga ya dari existing membership ini. Misalnya voucher eksklusif. Jadi yang tadi seperti voucher loyalty, ini juga bisa muncul di voucher di existing membership. Kemudian ini juga voucher untuk pembelian berulang, lebih ke mirip juga tadi kayak voucher loyalty ya. Lalu juga ada harga khusus untuk member. Jadi harga ini nggak akan muncul kalau kita nggak bergabung di sini. Harga ini akan muncul ketika kita bergabung di sini. Seperti mungkin tadinya harga yang secara umum itu diskonnya 50%, 50.000. Tapi begitu kita gabung di membership, akan dapat potongan lagi misalnya 5% gitu. Nah, hal-hal yang ini yang akan muncul di join membership gitu. Kita juga bisa aktifin kayak hadiah gratis, lalu juga penukaran voucher, dan juga poin seperti ini sih. Nah, ini salah satu contoh dari total apa ya, member program ini misalnya di bulan Mei itu, dari total member yang sudah join itu kita bisa dapetin eh, customer yang sudah existing untuk melakukan transaksi lagi itu sejumlah 10%, dan juga dengan kita mengaktifkan seperti ini kita bisa mendapatkan new membership sekitar 18-20% gitu. Jadi eh, fitur-fitur inilah yang memang kita harus maksimalkan di setiap marketplace, karena memang setiap marketplace itu kurang lebih berbeda fiturnya gitu. Ada yang selengkap seperti ini sampai membership, tapi juga ada yang
hanya seperti voucher saja atau free gift saja seperti itu sih. Jadi dari kita harus bisa sisi enabler ya, dari sisi enabler ataupun brand harus bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di marketplace itu sih. Begitu. Kemudian, nah, ini saya melanjutkan mungkin salah satu saksi di CCM, tapi ini secara general ya, tidak hanya membership, tapi lebih ke yang sudah dilakukan di CCM. Yang dijelaskan tadi, kita Transcosmos Number ini perusahaan enabler. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, yang agak terkenal sedikit mungkin lebih ke Circle ya, gitu. Transcosmos Commerce itu seperti Circle, tapi dengan scope yang sedikit berbeda. Gitu. Karena kita bisa menekankan lebih ke analisanya untuk melakukan beberapa marketing activity. Ini contohnya, kita memegang brand Seiko. Contohnya ini sebelum dipegang kita, itu dipegang oleh enabler lain, itu penghasilannya atau salesnya agak kurang, tapi setelah kita handle, itu increase sampai 1900% gitu dibanding beberapa enabler yang sudah memegang Seiko gitu. Nah, salah satu yang kita lakuin apa ya, kayak ini seperti banner seperti ini, kemudian juga kita melakukan pembuatan KV biar apa ya, agar message engagement-nya customer itu bisa sampai, lalu juga deskripsi produk kita taruh di KV seperti ini, kayak penjelasan berapa bar untuk kedalaman Seiko misalnya, diameternya berapa, fiturnya apa, seperti itu kurang lebih sih. Lalu yang kedua, ini contohnya juga Itowen. Itowen ini kita bisa grow sampai di 2.700%. Itu uh, dari enabler juga sebelumnya kita take over. Itu bagaimana? Ya, kita melakukan benar-benar analisa dari customer need-nya dulu seperti apa sih sebenarnya. Nah, komunikasinya juga kita lakukan seperti misalnya Itoen ini kan lebih ke teh non sugar ya, teh unsweetened, teh kesehatan gitu ya. Bagaimana kita bisa uh, mengkomunikasikan hal ini di dalam online, terutama di e-commerce, agar message-nya itu sampai gitu. Jadi dari banner juga ya kita kita update hampir setiap minggu gitu sesuai dengan uh, pertama promo ataupun juga ada need customer yang belum kita sampaikan, kita akan buatkan bannernya juga. Lalu juga ini lebih ke penjelasan tehnya dari Itoen tuh ada apa aja produknya seperti Ocha, Oolong Tea, Jasmine Tea gitu. Dan juga kita membuatkan beberapa bundle produk sampai dus agar customer juga memiliki banyak pilihan. Kurang lebih yang TCCM melakukan seperti ini sih. Gitu. Dari saya, oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini mungkin lebih ke teknis lagi ya, di enabler di marketplace itu ada apa aja sih sebenarnya. Tadi yang mungkin sudah sempat di spill Bapak Usada itu lebih ke ads. Jadi ads kita itu salah satu kekuatan fitur di marketplace juga. Jadi dengan adanya marketplace ads itu kita bisa sampai ROI-nya atau ROAS-nya itu 20 kali dari cost gitu dibanding enabler lainnya ataupun daripada e-commerce. Kemudian juga analisa data improve by chat response. Jadi 23% konversi itu lebih ke dari customer yang melakukan chat di jam berapapun, itu kita bisa sampai 23% apa ya, convert to sales gitu. Jadi memang kita juga melakukan training kepada customer care kita, tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai komplain, tapi bagaimana dia bisa tertarik dengan produk kita ataupun kelebihan-kelebihan dari produk kita. Lalu yang terakhir juga kita juga ya melakukan
eh, analisa ataupun new marketing measure seperti tadi, contohnya kayak membership, kita bisa secara overall kita bisa achieve additional GMV itu by 18% per bulan, sama di average basket size-nya itu sampai di 16% dibanding bulan sebelumnya gitu. Jadi inilah beberapa unique selling point dari TCCM yang memang kita tekankan lebih ke analisa dan juga memanfaatkan fitur marketplace yang ada, memaksimalkan seperti itu. Dari saya, oke, sudah cukup. Jika ada pertanyaan, monggo boleh tulis di chat di Q&A ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Boni untuk penjelasannya. Nah, jadi tadi teman-teman, kalau dari Pak Boni, insight-nya sebelum kita mikirin gimana build customer loyalty, tapi kita bikin three ways dulu ya Pak tadi. Bikin kontennya dulu, apa aja yang mau kita mapping gitu ya. Kita nyari tahu dulu kita salah apa namanya, mau seperti apa customer loyalty-nya. Dari salah satunya tadi yang kita bikin membership tadi ya Pak, voucher loyalty, membership gitu untuk provide si customer loyalty ini. Oke, terima kasih Pak Boni. Boleh di stop share aja Pak. Kita langsung stop share ya. Oke, nah tadi dari Pak Boni udah selesai dijelaskan juga buat teman-teman. Kalau misalnya mau pertanyaan, tulis di kolom Q&A. Nanti bisa dijawab oleh Pak Osada atau Pak Boni gitu ya untuk pertanyaan. Nah, kita ke speaker kita yang terakhir nih ada Pak Justin hari ini. Gimana kabarnya Pak Justin? Halo Kak Tita, bisa Halo. dilewati Kak? Oke, nah hari ini Pak Justin akan jadi speaker kita tentang masih berkaitan dengan customer ya Pak Justin. Pasti tiap hari kerjanya berhubungan dengan customer nih. Dari mulai strategic solution buat customer, customer satisfaction juga gitu ya. Pasti udah di luar kepala nih kalau tentang customer sama Pak Justin ya. Amin, sudah di luar kepala. Paling nggak harus cukup lah semoga. Oke, buat teman-teman yang tadi sudah aku infokan di awal, akan ada kuis nih dari Pak Justin di tengah-tengah presentasinya, jadi siap-siap. Nanti akan ada 2 orang yang terpilih untuk Mitel Connect ya, tanggal 13 Oktober. Oke, kita persilahkan ya Pak Justin, silahkan. Oke, thank you Kak Tita, thank you Osada-san, lalu juga Kak Boni untuk materinya. So, untuk hari ini, saya sebut berarti kurang lebih ini webinar kedua saya bersama dengan TCCM membawakan materi yang sedikit mirip. Kalau misalkan nanti teman-teman ada mau cari materi yang similar, jadi kita tuh ada webinar series juga, kurang lebih webinar series 76 waktu itu by Mitel, dan waktu itu kita juga barengan sama TCCM nih bahasnya nih, seingat saya nih. Nah, so sama juga topiknya hari ini kita ngebahas terkait dengan customer loyalty, terutama mungkin spesifik di e-commerce. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi detailnya dulu nih, mungkin ada sedikit trivia nih buat teman-teman. Boleh di next? Nah, so mungkin kalau teman-teman beberapa mungkin ada yang pernah ketemu sama kita ya, tim kita. Kalau karena kita belakangan ini sering event, tapi mungkin kalau misalkan ada teman-teman ada yang tahu nggak nih, kita tuh ada di berapa negara sih selain di Indonesia gitu. Karena Mitel ini sebetulnya bukan perusahaan dengan prinsipal di Indonesia, walaupun kita memang sudah establish perusahaan secara lokal dengan tim lokal sendiri. Mungkin ada teman-teman boleh coba langsung di kolom chat, ada yang mau tebak-tebakan ada berapa, atau mungkin ada yang mau menambahkan nih terkait dengan histori kita di Mitel. Saya tunggu deh semenit kira-kira. Oke, jangan deh semenit kelamaan kayaknya ya. Aku tebak deh kayaknya 4 ya, 1 tahun. Oke, 4 Kak Tita. Ada lagi yang mau nanya, mau nambahin nih mungkin? Ya udah deh langsung next aja deh. Ini trivia doang kok. Ini bukan kuisnya ya teman-teman. Kuisnya nanti di belakangan. So, jadi betul kata Kak Tita, kita tuh ada di 4 negara. Jadi main marketing kita tuh di negara Jepang. eh saya lupa nama negaranya itu satu apa. Amerika, lalu juga Indonesia. Nah, so basically sebetulnya kita di masing-masing negara ini kita punya tim dengan lokalisasi sendiri.
dengan kita juga mematuhi regulasi di negara masing-masing sendiri. Jadi bisa dibilang itu Mitel sendiri kita adalah multinational company yang kita mencoba nih menyesuaikan dengan culture dari negara masing-masing tempat kita beroperate di mana begitu. Nah, sedikit informasi juga. Jadi Mitel itu memiliki prinsipal di Jepang. Dan di Jepang sendiri sebetulnya kita itu sudah mendapatkan status unicorn, di mana memang use case paling besar kita itu yang utama itu sebetulnya dari Jepang. Begitu. Nah, mungkin boleh di next. Nah, eh seperti ada sedikit skip nih. Jadi ini mungkin kalau teman-teman yang pernah ikut webinar bersama kita sebelumnya, eh jadi sebetulnya waktu itu kita ada bahas terkait dengan namanya customer retention gitu kan. Nah, kenapa saya masukin ini lagi ke sini gitu ke dalam materi hari ini karena customer retention, customer loyalty itu bisa dibilang tuh sebuah hal yang berkaitan gitu. Nah, tapi mungkin yang kadang-kadang saya perhatikan banyak miss nih yaitu adalah sepertinya orang tuh bilang loyalty itu kita harus engage gitu kan. Loyalty itu kita harus kasih banyak promo gitu kan. Nah, eh, pengalaman saya pun sebetulnya yang lucunya gitu kadang-kadang tuh orang fokus promo nih, tapi promonya juga ternyata lebih banyak dimanfaatkan oleh eh, mereka yang jadi anggapannya new customer gitu kan. Nah, jadi either alokasi dananya nggak pas nih, ya alokasi resource-nya tidak pas, atau mungkin eh apa ya bilangnya ya. Jadi pada saat customer existing tuh di engage, mereka tuh ternyata tidak merasa bahwa mereka tuh benar-benar properly di retain gitu, benar-benar properly dikomunikasikan bahwa mereka tuh adalah customer yang berharga untuk sebaik itu seller ataupun kalau misalkan saya nih sebagai customer success di sebuah SaaS company itu kita tuh kayak nggak mengcater mereka secara personal gitu. Nah, satu fakta yang kadang-kadang mungkin banyak bisnis itu mereka sering miss nih fokusnya di growth terus gitu kan. Itu adalah sebetulnya nyari customer baru tuh jauh lebih mahal. Kalau misalkan oke kita nggak running numbers yang uh, sophisticated banget gitu ya. Jadi kita contoh paling gampang nih. Pada saat kita mau cari customer baru, kita mungkin harus ada event. Kita harus ada promo gitu kan, ada spesial, ada lagi mungkin kalau misalkan ada perusahaan yang membiayai meeting offline, kita harus kadang-kadang datang ke kantor potential client. Lalu habis itu juga mungkin kita harus menyediakan bingkisan-bingkisan tertentu gitu kan. Habis itu kita belum lagi running ads secara online. Terus habis itu belum lagi kita mungkin ngebuat poster segala macam bla 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 untuk keperluan campaign ads atau mungkin kita nanti juga ada engagement event online offline gitu kan. Nah, semua itu nantinya kan itu jadi cost dan itu nanti juga akan ada sebuah matriks yang namanya customer acquisition cost gitu kan. Nah, angka ini itu sudah pasti dapat hampir dipastikan pasti akan lebih tinggi daripada angka kita buat biaya kita untuk retain customer. Itu sudah pasti hampir pasti dapat dipastikan. Nah, tapi maksudnya karena kalau misalnya kita bilang buat retain customer, nomor satu yang biasanya paling diutamakan adalah customer itu bener-bener dikomunikasikan dengan baik gitu. Customer kalau misalkan mau cari sesuatu terkait dengan produk, mereka bisa tahu gitu kan. Mereka mau cari tahu informasi gitu, bahwa kalau misalkan saya di Mitel nih, mereka mau cari tahu tentang informasi kontraknya mereka mau cari tahu mungkin terkait dengan informasi additional service kita gitu kan. Atau enggak mereka yang biasanya paling umum itu yang saya alami adalah mereka pengen tahu nih kalau gimana caranya kita utilize produk yang kita sediakan gitu. Nah, saya rasa sih ini berlaku bukan cuma di Mitel ya, tapi berlaku di banyak bidang, banyak industri gitu sih kurang lebih. Nah, ini mungkin boleh di next dulu. Nah, basically sebetulnya yang hari ini saya pengen bawakan nih mungkin sedikit gambaran gimana sih caranya gitu kan membuat sebuah pengalaman customer itu mereka tuh berasa bahwa oh iya bener nih enak ya jadi customer TCCM nih mungkin gitu kan. Oke, enak ya kayak seperti jadi customer Mitel gitu kan karena at the end gitu ya biasanya tuh pada umumnya sebuah project itu biasa kan ada masanya, ada sebuah masa kontraknya gitu karena at the end setelah masa kontraknya selesai mungkin memang karena mereka nggak ada project lagi mereka akan berhenti gitu atau mungkin karena memang projectnya berjalan terus seperti kalau di Mitel itu kan kita kan projectnya kan identik dengan call center
So otomatis kan call center itu kan bisa dibilang all season pasti ada terus gitu ya. At the very least ada beberapa yang standby, tapi memang kadang-kadang ada yang memang peak season di mana mereka harus ada sejenis additional yang mereka tambahkan ke kontraknya gitu. Nah, pas di akhir masa itu tuh sebetulnya bisa dibilang masa yang cukup krusial gitu karena building up nih dari awal kita mulai ketemu mereka closing dengan kita ngobrol sama mereka itu nanti akan at the end itu berdasarkan engagement itu mereka mungkin akan secara nggak sadar gitu kadang-kadang ya bahkan mereka akan menilai kita lanjut nggak sih sama dia gitu kurang lebih. Mungkin boleh next. Nah, satu hal yang kadang lupa nih, dan sebetulnya ini termasuk salah satu pengalaman saya di sebuah perusahaan besar yang saya tidak sebutkan dulu. Jadi perusahaan ini sebetulnya mereka brandingnya cukup bagus, dengan produk yang oke, dengan tim produk yang juga hebat gitu. Kesalahannya tapi cuman yang satu nih yang cukup fatal itu adalah mereka jarang ngedengerin customer. Mereka bahkan punya dedicated onboarding team sendiri, mereka punya tim khusus untuk handle retention sendiri. Tapi karena mereka jarang dengerin customer gitu istilahnya, angkanya mereka tuh sebetulnya kurang bagus, jujur aja. Nah, yang terjadi nih sebetulnya kan pada saat kita nggak dengerin customer, kita bikin produk berdasarkan sebuah idealisme yang mungkin ada di pikiran kita atau di pikiran perusahaan. Kadang itu nggak salah sebetulnya, jujur aja. Kadang ada kondisi yang mungkin di mana market itu mereka belum tahu gitu apa yang mereka butuhkan sih. Tapi masalahnya udah ada gitu. Mungkin kita bisa propose solusi gitu kan. Nah, tapi idealnya biasanya tuh kita harusnya paying attention nih ke customer gitu kan. Kita mungkin ada sesi sedikit ngobrol-ngobrol, ya mungkin as simple as sekedar ada feedback form itu sudah sebetulnya sangat membantu. Yang dimana nantinya feedback form ini tentunya akan dibaca oleh teman-teman internal gitu kan. Nah, nanti kita paying attention, lalu kita juga showing ini interest ke problemnya mereka. Pribadi ini kebetulan kita di internal Mitel ya. Jadi biasanya kan ada sedikit relasi lah. Mungkin kita terkait dengan customer nih, dia nanya nih, internal kita tuh lagi begini loh, Pak Justin gitu. Kalau misalkan kita begini gimana gitu kan. Kalau misalkan kita pakai di tim ini bisa nggak? Mungkin bisa improvement dari segi gini gitu kan. Nah lalu dari sana kita bisa coba nih ngobrol-ngobrol dengan dia, kita cari gali lebih dalam nih, sebetulnya key problemnya apa sih gitu kan. Nah, nanti kita kasih nih mungkin potential solutionnya as a form of advice lah kalau saya bilangnya gitu. Sebuah saran mungkin kan nanti dari sana kita udah kasih saran gitu kan, udah jalan nih, udah going forward. Biasanya kalau di Pita tuh kita akan ada periode review namanya. Jadi mungkin kita sekarang tanggal 29 lah gitu kita ngomongnya. 29 akhir September gitu kita. Nanti setelah 1 minggu, 2 minggu kita akan coba jadwalin lagi sebuah sejenis review meeting. Nanti pas di situ kita akan bahas lagi nih tentang feedback yang kita kasih. Sekaligus review dan kita balik lagi ke siklus yang awal lagi nih. Kita tanya-tanya, terus kita perhatiin dia ngomong apa lagi, terus abis itu kita juga tunjukin bahwa kita tuh interested dengan suksesnya mereka, experience-nya mereka, kita cari tahu gak problemnya mereka apa lagi, dan kita melanjutkan ke next problem yang kita harus solve lagi gitu. Nah, hal yang seperti ini mungkin simple gitu ya, jujur aja secara skema gitu. Tapi hal yang seperti ini itu sebetulnya cukup penting kalau memang kita mau coba melakukan ini secara sadar. Karena jujur biasanya saya pribadi pun waktu pertama-tama berkaitan dengan customer retention, customer loyalty, saya pun kadang-kadang suka lupa, jujur aja dulu gitu kan. Sekarang saya mencoba untuk membuat habit yang kurang lebih seperti ini gitu. Mungkin boleh next. Nah, jadi ini sedikit skema dari kita nih internal Mitel. So, yang pertama itu kan mungkin biasanya sumber revenue kita tuh akan terbagi menjadi dua gitu, yang dari new customer dan dari yang existing gitu. Nah, yang bikin rata-rata kebanyakan excited itu adalah yang new customer gitu kan, karena, wih kita growth nih, customer kita nambah nih gitu kan. Terus tapi memang ada beberapa kasus di dunia software as a service or anything as a service gitu kita bilang ya. Nah itu mereka fokus di new customer, tapi retention mereka juga jelek nih. 10 dapat, jangan bilang 9, 10 dapat, 5-nya keluar. Berarti mereka tuh cuma dapat 50% dari customer yang baru nih gitu kan. Nah, itu mungkin memang ada potensial, ada kesalahan dari
kita menilai sebetulnya target market kita apa sih gitu kan. Jadi customer waktu nyoba-nyoba kita nggak bisa retain gitu kan. Tapi ada juga memang yang memang karena dia terlalu fokus di new sales, terlalu fokus di angka yang namanya growth. Pokoknya kita harus customer baru itu dapat segini gitu kan. Itu jadi mereka lupa bahwa ada customer-customer yang sudah masuk nih yang mereka harus retain gitu kan, yang harus mereka support, yang harus mungkin kita coba nih grooming gitu kan, bahwa mereka kalau berhasil nih mereka pasti akan lanjut kok dengan kita. Dan kalau memang mereka pakai produk kita tuh berhasil banget gitu istilahnya. Nah, experience ini itu sebetulnya dimulai bukan sekadar dari retention aja. Kita kalau ngomong customer loyalty gitu ya, bukan setelah di closing itu tanggung jawab after sales gitu, enggak juga sebetulnya. Jadi ada satu sedikit pengalaman yang saya rasa ini cukup bagus gitu ya. Jadi satu perusahaan ini dia menerapkan sebuah sistem KPI yang berkaitan antara tim sales dengan tim after sales. Jadi komisi mereka sales itu ada sebagian porsinya itu tergantung dari keberhasilan tim after sales. Begitu juga sebaliknya. Nah, memang kedengarannya kecil gitu, tapi hal seperti ini dari segi experience membuat tim sales ini itu dia mencoba untuk tetap customer ini tuh bakal ke-retain nantinya setelah walaupun di handover ke tim after sales gitu kan. Jadi dari memang walaupun memang growth itu penting, tapi secara bersamaan company ini mengakui nih bahwa mereka harus ada relasi antara setelah periode sebelum closing dan setelah closing. Karena kalau mau bikin loyalty dari pertama kita ketemu istilahnya tim sales ini jadi mukanya gitu. Nanti setelah tim salesnya udah oke, mereka udah jalan, udah di closing, ekspektasinya di manage dengan benar gitu istilahnya. Nanti habis itu mereka di handover ke tim after sales. Di tim after sales ini kita pasti tentunya kurang lebih membahas hal-hal yang mirip nih dengan tim sales, tapi akan lebih dalam kita bahas problemnya dia spesifik apa. Lalu juga mungkin kalau misalkan di customer service itu kita ada bilangnya onboarding proses gitu kan. Kita nge-training mereka cara pakai platform kita, cara pakai program kita, software kita gitu kan. Atau mungkin kalau misalkan kita based on service gitu kan, bagaimana caranya kita going forward dengan service yang akan kita sediakan gitu. Nah, lalu selain itu nih, yang paling penting yang saya biasanya akan notes itu adalah good availability di poin ini, di paling bawah. Karena ada mungkin secara konseptual itu bagus nih programnya, iya kita harus seperti ini alurnya, jadi setelah closing seperti ini gitu. Tapi pada saat customernya butuh kita, availability-nya nggak ada. Bilangnya nih, iya kita ada live chat nih kan gitu kan. Begitu live chatnya dibalas, ternyata solusinya kurang bagus nih, kurang pas nih gitu kan. Jadi biasanya kalau pada saat itu tentunya saya pribadi pun juga akan melakukan hal yang sama sih. Kita pasti akan cari orang yang bisa kita ajak ngobrol terkait dengan platform ini gitu kan. Terkait dengan Mitel terutama gitu kan. Atau mungkin terkait dengan mungkin jasa software atau mungkin barang-barang yang teman-teman jual, kurang lebih seperti itu sih biasanya. Nah, waktu pengen tanya-tanya, kita nggak tahu nih kita harus ngubungin siapa. Itu pengaruh banget jujur aja ke experience-nya customer, karena pada saat mereka udah oke, kita nggak bisa nyari orang nih, ini yakin nggak kita mau lanjutin kalau misalkan nanti ke depannya kita ada masalah, ini baru sekali loh kita ada masalah gitu kan, padahal cuma sekali sebetulnya. Nah, dari sana itu ada satu pengalaman lagi tuh kejadiannya di salah satu tempat kerja saya sebetulnya itu dulu, customer ini waktu itu PIC yang di-assign ke dia itu dia resign. Setelah nih PIC resign, nih customer nggak tahu mau kemana sampai nggak sengaja dari tim produk tetangga gitu. Kita beda tim nih, beda produk, beda tanggung jawab. Ternyata ngehubungin kita karena mereka kasih tahu bahwa customer ini pakai produk yang satu lagi nih. Mereka nyariin tim kalian, kok tim kalian nggak ada gitu. Itu pernah kejadian kayak gitu. Nah dari sana walaupun memang secara konsep itu bisa dibilang oke gitu, tapi kita juga harus perhatiin nih kalau misalkan dari segi prakteknya itu availability ini kita bener nggak sih available untuk customer. Karena availability ini tuh kadang-kadang sering banget di-miss oleh kita nih. Saya pribadi pun juga pernah pengalaman dari yang tadi saya sebutin. Kurang lebih gitu sih. Boleh di next mungkin? Nah, kali ini saya akan sedikit mengerucut nih. Jadi kita bahas ini mungkin use case yang rada spesifik untuk di Mitel, yang lebih ke arah di spesifik di call center sih ya. Nah, call center ini biasanya tuh kebagi ke beberapa fungsi. Jadi kayak ada telemarketing team yang biasa kita sedikit menyamakan itu dengan yang namanya telesurvey.
yang jadi dia tuh kurang lebih lebih ke arah hyping, confirming interest gitu lah ya. Lalu ada yang cold calling untuk bener-bener nih customer yang kita nggak tahu dapat dari mana, datanya langsung udah pokoknya data dingin banget lah, kita nggak tahu nih dia bakal welcome kita telepon atau enggak, terus kita telepon gitu kan. Terus ada yang reactivation, yang dimana kita biasanya tuh lebih confirm customer existing yang dia tuh sebetulnya udah purchase produk tapi entah kenapa nih mungkin dia kurang pakai gitu kan, atau mungkin dia pemakaiannya minimal, atau mungkin pemakaiannya kok on off dulu gitu kan. Nah, habis itu ada yang retention nih, mungkin kita istilahnya buat review, ngobrol-ngobrol sedikit, atau mungkin confirming nih kalau misalkan di e-commerce itu repeat purchase-nya dia. Nah, kalau mungkin dari segi platform, apakah dia mau lanjut pakai kita atau enggak gitu kan. Nah, kadang-kadang kan ada case-nya kalau di Mitel itu mereka tuh punya sebuah custom solution sendiri gitu ya. Mungkin bentukannya itu adalah sebuah in-house CRM atau mungkin ticketing gitu kan. Dan software kita ini Mitel, ini adalah software telephony system yang basically sebetulnya pertama-tama kita jual as is gitu. Yang satu set kita punya dashboard yang isinya itu ngedetailin performance masing-masing teman-teman yang melakukan call gitu kan istilahnya. Nah, dari sini juga kita tuh jadi punya ide nih kalau misalkan softphone kita nih bisa nggak kita integrate gitu kan ke CRM customer, karena sebetulnya yang ini kita tuh bukan kita yang kepikiran juga sebetulnya, karena customer ada yang minta. Dan ini salah satu solusi yang kita buat karena customer itu request, dan karena memang kita lihat faktualnya bahwa ternyata customer seperti ini tuh nggak cuma dua orang doang gitu kan. Jadi kita coba gathering data lagi, kita dengerin customer base kita bikin nih jadi istilahnya untuk JS widget ini untuk diintegrasikan ke in-house CRM. So JSE widget ini tuh salah satu solusi yang kita sediakan untuk customer kita yang mereka itu teknologinya cukup cukup advance ya. Jadi dalam artian tuh mereka pengen semuanya dalam sebuah platform gitu kan. Dan saat ini pun kalau saya nggak salah ingat kita juga ada kerjasama terkait solusi softphone ini dengan produk-produk seperti partner kita Kiskas gitu. Nah, mungkin boleh next. Nah, satu hal nih mungkin dari teman-teman gitu kan, kenapa penasaran kenapa saya bahas terkait dengan customer loyalty, customer retention gitu kan. Nah, terus sebetulnya Mitel ini gitu kan, produk apa sih dan apa sebetulnya sebagai sebuah produk yang Mitel coba untuk selesaikan, masalah apa gitu yang solusinya Mitel provide. Nah, jadi ada satu problem yang disebut sebagai black box problem. Jadi di sebuah komunikasi nih, kita udah ngobrol, kita udah engage customer deh, saya ngomong gitu ya. Kita udah ngomong-ngomong, akhirnya bagus nih. Tapi kalau misalkan nanti pas di review gitu kan istilahnya, waktu kita ngomong itu apa sih yang sebetulnya kata-kata yang emang tadi tuh kita bagus kita harus sebutin gitu. Tapi apa kata-kata yang tadi pas kita ngomong nih seharusnya kita nggak sebutin gitu misalkan. Lalu selain dari itu juga nih kalau misalkan di dunia call center biasanya tuh akan ada angka, anggaplah si A, si B, si C gitu kan. Si A performance sekian, si B performance sekian, si C performance sekian. Nah, si A ini tuh dikasih 100 data, semua dikasih 100 data, si A entah kenapa 100 datanya tuh konversinya ternyata 50%. Oh, keren banget tuh, tinggi banget gitu kan. Nah, tapi si B ternyata cuma 20%, si C 30% gitu kan. Nah, eh kita tuh nggak tahu gitu kenapa si A itu bisa performance itu setinggi itu gitu kan, walaupun memang kita tahu nih secara angka dia tinggi, dia bagus gitu kan. Nah, jadi yang pengen kita tahu nih itu reasonnya apa dari berbagai metrik seperti dia cepat bicaranya seberapa cepat, dia bicara seberapa banyak di dalam sebuah komunikasi, dia bicara kata-katanya apa aja gitu istilahnya, lalu apakah call quality-nya bagus apa enggak gitu dari segi voice-nya. Lalu juga kira-kira nih ada kata-kata keywords nggak yang memang sebetulnya harus disebutkan. Nah, habis itu dia on average dia komunikasinya berapa kali sih gitu kan. Apakah ternyata komunikasinya bodong nih. Jangan-jangan diteleponin teman-teman dia semua bukan data yang seharusnya gitu misalkan. Nah, kurang lebih ini yang sebetulnya Mitel pengen coba solving sih, karena ini juga menurut kita pengaruh ke dalam engagement customer secara overall, dan terutama nih nanti akan pengaruh juga ke performance teman-teman yang melakukan call untuk nantinya harapannya itu nge-translate ke better communication, better customer retention
Gitu sih. Boleh next mungkin. Nah, so Mitel itu menyediakan sebuah solusi yang berbasis dengan AI. Dan tapi AI ini juga ternyata tuh kan banyak nih sepertinya kan digunakan oleh beberapa tempat gitu istilahnya. Beberapa industri yang sekarang bahkan kalau misalkan teman-teman boleh cari nih di Google itu sendiri aja itu waktu apa meeting pemegang saham itu kata-kata AI itu disebut berkali-kali gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman boleh mau coba terkait dengan solusi AI, bukan Mita doang nih ya kalau yang ini ya. Dari eh, apa namanya industri e-commerce gitu atau mungkin perdagangan commerce secara general gitu kan. Mungkin teman-teman boleh masukin data, coba cari AI yang berkaitan dengan mungkin nyoba prospeknya seperti apa gitu kan. Lalu kalau misalkan waktu cold calling activity itu seperti di Mitel itu kita juga menggunakan AI untuk ngolah datanya gitu kan. Lalu untuk follow up proposal juga, lalu untuk mungkin follow up existing client dan selain itu juga AI itu sekarang sepertinya saya perhatikan sudah banyak sih yang bisa membantu. Even bahkan as simple as bikin lamaran kerja gitu sih. Mungkin ini sekedar tambahan aja dari saya. Boleh di next? Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan Mitel itu seperti apa gitu. Dari tadi data matematiknya saya jelaskan. Jadi akan ada speech evaluation, voice evaluation-nya, lalu speech rate-nya berapa, dan bahkan even transkripnya itu akan ditulis nih, ditampilkan jelas gitu kan, dia ngomongnya apa gitu. Dan ini kita berbasis dengan AI dan AI ini self learning yang nantinya akan sering berjalan waktu itu dia akan belajar nih kata-katanya udah proper belum gitu kan. Kadang-kadang mereka kan suka salah eja, tapi salah eja ini nanti seiring berjalan waktu akan lebih baik karena dia juga belajar dari berbagai macam kalimat-kalimat yang akan diinput ke dalam AI kita gitu. Boleh next? Nah, ini sedikit contoh. Jadi kita ada evaluasi filler juga. Terus ada ini fitur yang cukup baru kita rilis. Jadi itu kita ada namanya Cosmeri. Cosmeri ini sebetulnya waktu pertama kita rilis baru di Jepang, tapi sekarang sudah kita rilis di Indonesia. Jadi nantinya akan ada summary terkait dengan sebuah percakapan. Jadi percakapan itu tuh daripada kalau misalkan apalagi 10 menit, 15 menit, kan itu makan waktu lama untuk listening ulang gitu. Kadang-kadang kita cuma butuh tahu key point-nya doang. Nah, fitur summary ini sama juga kita powered by AI. Kudanya itu untuk kita udah mendapatkan ringkasan dari sebuah percakapan, terutama kalau percakapan itu cukup penting buat kita review di dalam sebuah meeting. Gitu sih. Boleh next? Nah, mungkin to summarize konten kita hari ini. Jadi kita yang pertama itu mungkin gimana caranya kita membuat sebuah relationship itu yang meaningful dengan customer kita, lalu implementing active listening yang kita memperhatikan bahwa kita benar-benar tuh mendengarkan customer kita, mereka tuh ngomong apa yang mereka butuhkan gitu kan. Lalu juga kita lihat nih customer pain kita tuh apa gitu kan, dan bisa nggak kita integrasikan solusi produk kita ya untuk ke dalam pain-nya si customer ini gitu. Nah, lalu kalau setelah integrasikan, bisa nggak nih kita rubah, kita tailor nih solusi atau mungkin produk kita sesuai dengan emang yang exactly dia butuhkan gitu. Atau nggak sesuai dengan posisi market yang memang kita lagi targetin lah kalau misalkan secara overall ya. Nah, lalu karena kita di Mitel itu sebagai sebuah company AI, setelah kita mencoba berbagai macam solusi, kita sudah mencoba cater customer kita nih. Apakah possible nih kita mungkin pakai teknologi yang mungkin bentukannya AI gitu kan. Nah, AI ini kita pakai untuk mencoba lebih bagus lagi prosesnya supaya nanti lebih uh, on point terkait dengan customer. Nah, terkait yang terakhir tentunya setelah kita mencoba mencari dan menggunakan AI, kita coba lagi terus dulu meleverage kekuatan AI untuk berbagai industri dan terutama karena saya lagi sama TCCM nih tentunya e-commerce karena sepertinya apalagi sekarang kan lagi hot tuh TikTok juga kan dan kalau saya nggak salah ingat insider infonya mereka tuh bahkan ada custom algorithm machine learning yang sedikit mirip dengan AI itu digunakan untuk mengolah data sehingga mereka bisa target spesifik profile dan spesifik customer untuk spesifik produk gitu istilahnya. Nah, mungkin boleh next. Sepertinya saya sudah sampai akhir. Nah, jadi kurang lebih materi hari ini dari Mita segitu dulu. Nah, ini sebetulnya sedikit notis saja. Jadi kan Kak Tita tadi sempat mention terkait dengan event.
So kita akan mengadakan event di tanggal 13 Oktober hari Jumat di Sense Space. Event ini by bayar nggak sih gitu kan kalau misalkan saya mau join. Saya belum bisa jawab, tapi sepengetahuan saya ini benar-benar purely invitation only nih, kita nggak mungut biaya gitu. Tapi mungkin boleh next langsung kita kayak abis ini quiz deh sedikit saya deh. Nah, oke teman-teman, mungkin jadi quiz yang utama nih hari ini dari teman-teman kira-kira bisa sebutin nggak nih untuk 3 use case penggunaan AI untuk e-commerce. Spesifik untuk e-commerce aja nih untuk saat ini. Nah, teman-teman mungkin boleh coba ketik jawabannya di kolom chat. Kurang lebih berapa lama Kak Tita? Kalau misalkan ini kita nunggu teman-teman Eh, jawabnya. sambil nanti kita tunggu di Q&A session kali ya. Wah, boleh kalau begitu. Nah, jadi sambil nunggu, sambil jawab ada pertanyaan, nanti sebelum kita closing, kita umumin deh siapa pemenangnya, ya Mas Justin. Boleh, boleh. Oke, kalau begitu paling segitu dulu material dari saya. So next seharusnya kita akan masuk Q&A session. Saya balikin lagi ke Kak Tita. Thank you semuanya. Thank you Mas Justin. Nah, kalau tadi aku dari Mas Justin paling ingat adalah new customer itu sebenarnya lebih susah dibanding nge-maintain ini ya customer. Tapi banyak dari kita itu lupa untuk nge-maintain customer yang udah ada gitu ya. Malah ada yang cari yang baru gitu ya. Betul. Itu aku juga agree, dan yang paling inget aku tuh kayak ada company yang nggak pernah ngedengerin si customernya, padahal masukan dari customer tuh lumayan mahal ya, berharga gitu buat kita sebagai company. Betul sekali. So kalau nggak salah nih teman-teman yang follow akun Instagram kucing nih gitu kan, itu kayaknya cukup hot gitu kan. Ada beberapa startup yang tutup mereka kan gara-gara nggak mendengarkan customer. Ya, sih betul. Karena customer tuh sebenarnya nge-maintainnya mahal, dapat suaranya mahal gitu ya. Jadi emang Bener, harus dijaga baik-baik gitu customer tuh. bener. Suaranya tuh mahal banget dan Betul. sebetulnya nggak mahal buat sebetulnya sekedar ngobrol sama mereka tuh. Jujur aja deh. Betul. Iya betul. Terima kasih ya Mas Justin untuk insight-nya tentang customer ini. Nah, langsung kita mungkin masuk ke Q&A session. Tadi aku lihat ada banyak pertanyaan yang masuk nih. Oke. Nah, kita bacain satu-satu mungkin ya dari pertanyaan yang masuk. Oh ya, kita ada satu pertanyaan untuk Mr. Osada. Pertanyaan coming from Darwin Raja Unggul. What's the influence factor which highly impact to build customer loyalty in sustainable business concept? Thank you. Maybe Osada-san can answer the Yes. question. Yes, thank you very much for a very good question. So actually, to answer your question, so first of all, the customer loyalty has so many factors, and as Pak Boni and Pak Justin has already mentioned, actually not only those points, but also there are still several like customer care, marketing, the quality of the logistics, blah blah blah. So there are even more factors. And what is most important for the customer loyalty is even when we are going to do a very good efforts for several points, only if we are going to have 1-0 or which doesn't satisfy the customer, all our efforts are going to be ruined. So here, rather than marketing kind of approach, we should really think about the kaizen kind of approach. So what is usually taken by the operation kind of things, and also the customer care things, we should think how we can reduce the dissatisfaction from our customer. I hope that this is answering your question. And speaking about sustainable business concept, yes, this is exactly so. Customer loyalty, customer engagement
those should be in the center of the sustainable business. Yes, true. So if I may say, there are so many business KPIs for e-commerce and also the any of the retail business. But what is going to if I am going to be asked, what is the most important KPIs for the sustainable business and also the loyalty of customers? Very simple. Number of number of repeaters. So that would the number of repeaters and also the number of repeating sales is the are the most important KPIs for us. I hope that and this is answering your question. Thank you very much. Thank you, Osada-san. So, jadi bukan hanya tentang marketing, tapi juga Kaizen in operational ya, untuk apa namanya salah satu faktor untuk ningkatin si customer loyalty ini. Mungkin semoga menjawab ya Pak Darwin untuk pertanyaannya. And untuk pertanyaan kedua dari Febrina Nirwan, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Justin dan Mas Boni kali ya, how to make customer loyalty and how to manage customer loyalty. Mungkin dari Pak Boni dulu silahkan. Terima kasih Mbak Tita. Oke, ini yang pertama mungkin how to make customer loyalty ya. Mungkin saya jawab dari sisi e-commerce dulu ya. Jadi kalau dari sisi e-commerce gitu, kenapa sih orang belanja di e-commerce biasanya itu? Nah, orang mau belanja di e-commerce itu kan pertama menawarkan kemudahan ya. Jadi kemudahan berbelanja yang tidak didapatkan dari sisi offline. Jadi secara waktu, secara promo juga, secara barang, service, itulah salah satu hal atau poin yang paling penting untuk orang kenapa belanja di e-commerce. Menyambung hal tersebut, bagaimana cara membuat customer itu loyal di e-commerce, itu yang pertama kita harus tahu dari kebutuhannya customer itu apa dulu. Kebutuhan customer mau berbelanja di e-commerce itu apa? Jadi lebih ke apakah ada promonya mungkin, atau ada free shipping mungkin, atau ada diskon yang menarik yang tidak bisa ditawarkan di offline. Nah, dari kebutuhan customer yang kita breakdown itulah pintu pertama kita bisa mendapatkan customer yang loyal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana caranya memanage customer yang sudah loyal? Nah, cara memanage customer yang sudah loyal adalah mengetahui seperti yang tadi Bapak Osada bilang, kepuasannya itu sendiri. Jadi dari kepuasan yang sudah didapatkan dari menjadi customer loyal, kita harus bisa meminimalisir atau mengeliminasi ketidakpuasan yang didapatkan dari customer yang sudah loyal itu. Misalnya tadi ke service level, misalnya pengiriman barang. Untuk proses pengiriman barangnya harus menjadi lebih cepat. Gitu. Tadinya mungkin diproses dalam 2 hari untuk yang reguler, ternyata walaupun sudah dia loyal tapi tetap ada komplain masukan soal itu, kita bisa mengupgrade dari sisi marketplace, dari sisi enabler adalah yuk kita coba yuk bagaimana untuk menaikkan service level kita, yaitu misalnya dari sisi pengiriman kita breakdown lagi dari sisi tim gudang kita gimana biar fulfillment-nya lebih cepat, seperti itu salah satu case-nya. Atau juga kita bisa juga follow up dari sisi customer care untuk customer yang sudah loyal tadi, kita memberi apa ya, lebih ke masukan. Mungkin kita bisa chat lagi ke customernya tadi yang mungkin call chat gitu, atau customer after sales service chat kita bisa lakukan ke customer yang sudah loyal atau yang memberi rating bagus untuk apa sih ini poin yang mau didapatkan lagi dari sisi customer. Itu misalnya ada promo tambahan atau ada free gift tambahan jika membeli barang di nominal berapa, seperti itu sih. Jadi kalau dari sisi e-commerce
kita bisa mengetahui dari kebutuhannya dulu seperti apa, lalu juga mencari tahu kepuasannya di titik mana, dan mengeliminasi ketidakpuasannya itu di poin apa, poin apa. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Boni untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, mungkin kita dengar dari versinya Mas Justin nih untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silahkan. Oke, thank you Mas Boni, sama thank you juga Kak Febrina untuk pertanyaannya. Sebetulnya sih bingung sih mau nambahin apa lagi ya. Jadi kurang lebih sebetulnya Mas Boni komunikasi itu sudah cukup sama lah pendapat kita. Jadi mungkin kalau saya bahas secara general ya, yang pertama mungkin dari sisi pengalaman saya sebagai customer success dan juga maksudnya dari industri software as a service. Nah, biasanya sih kalau kita customer loyalty itu kita akan coba menentukan itu di at the first point of contact gitu. Jadi kita mencoba memanage expectation si customer ini dulu. Tapi secara bersamaan kita juga bukan sekadar bilang apa-apa bilang nggak bisa, enggak. Kita bilang bisa dan kalau kita prefer untuk coba honest nih customer gitu kan. Pada saat mereka nanya, kalau saya pengennya begini, bisa nggak kita begini gitu kan? Eh, Kalau memang pada saat itu kita tahu bahwa oh iya bisa gitu kan, tapi mungkin mereka bilang saya punya software ini bisa integrasi ke sini gitu kan, dan ternyata itu memang belum di list kita. Kita bilang sepertinya nggak bisa, tapi saya coba kok diskusi dulu ke tim internal, nanti saya get back ke bapak atau ibu ya terkait dengan ini. Nah, tapi habis itu selain itu kita coba tampung lagi masalah mereka yang lain, kita listingin maksudnya pertanyaan mereka, concern mereka apa, pain point mereka apa. Nah, eh yang jujur li walaupun memang kalau idealismenya kita bisa menjawab semua pain point yang mereka, masalah mereka, tapi biasanya yang terjadi adalah kita mungkin cuma bisa men-solving sebagian. Tapi kita mau coba juga make sure sebagian yang kita bisa atasin itu adalah bagian yang paling penting, bagian yang bener-bener major yang memang itu istilahnya jadi blocker banget buat mereka, antara mereka bakal menjadi loyal customer kita atau enggak. Kalau pengalaman saya sih kurang lebih seperti itu. Nah, untuk manage-nya gimana setelah nanti kita sudah pertama nih udah mungkin kita jual gitu kan, dan kalau di Mita sendiri kadang-kadang tuh waktu tim sales itu turun ke lapangan kita dari tim CS juga suka ikut, jujur aja gitu kan. Nah, jadi eh biasanya setelah sudah selesai sudah oke, yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita set engagement, sejenis engagement KPI, engagement metrics lah buat ke customer-customer kita. Nah, nanti kita yang pertama kalau memang customer itu mau nyari kita, kita harus selalu available biasanya. Nah, either mungkin bahkan as simple as mereka cuman message biasa ngejapri, Mas Justin mau nanya dong ini gimana gitu kan. Dan usually itu biasanya saya lagi meeting gitu kan. Tapi saya akan mention dulu kalau saya lagi meeting, saya biasanya akan balas telat. Tapi pasti saya bales. Minimal-minimal itu saya akan bilang kalau saya sebagai CS gitu kan, itu saya akan balas dalam waktu beberapa jam, atau mungkin akan kalau saya lagi cuti, saya akan balasnya tuh mungkin berada telat, tapi saya akan mention buat saya lagi cuti. Gitu. Jadi kita manage expectation mereka, kita kasih tahu availability kita kapan gitu kan. Dan nanti setelah saling itu juga kita biasanya akan ada review project nih, review kontrak gitu, istilahnya review progress mereka selama penggunaan di waktu-waktu seperti kalau misal customer-customer yang emang butuh high touch itu setiap minggu kita ada, tapi nanti setelah oke berjalan kita mungkin akan berubah per 2 minggu, per bulan, per kuartal gitu sih. Itu mungkin kalau dari saya sih ya. Semoga menjawab. Thank you untuk pertanyaannya. Oke, thank you Mas Justin. Kita langsung ke pertanyaan ketiga dari Dewi. Apakah Mita memungkinkan kita untuk punya customer service ataupun call center yang bekerja secara remote? Apakah Mita akan ada case penggunaan customer service remote? Ini mungkin untuk Pak Justin ya. Silahkan. Siap, terima kasih. Thank you Kak Dewi untuk pertanyaannya. Jadi sangat-sangat possible sebetulnya, jujur aja. Beberapa klien kita ada yang kerjanya fully remote, dan ada satu customer saya tuh yang memang use case-nya itu mereka bener-bener 100% remote untuk call center-nya. Jadi basically mereka punya SPV yang kerjaannya keliling, literally SPV-nya ini tuh sebetulnya pergi ke event, mempersiapkan event gitu kan. Karena kebetulan customer saya ini mereka digital marketing agency. Customer yang melakukan telepon ini fungsinya itu call calling sama telemarketing, dan mereka melakukan call-nya itu fully dari rumah.
Nah, justru yang mereka sangat seneng nih sebetulnya dari Mitel itu adalah mereka jadi nggak perlu datang ke kantor sebetulnya. Walaupun memang Mita kalau misalkan di setting buat istilahnya orang hanya buka bisa di kantor tuh sepengetahuan saya juga bisa gitu. Kita punya limit fitur buat ngelimit itu gitu kan. Tapi basically use case-nya setelah ada progress nih mereka melakukan campaign, mereka harus nelfon ke sekian banyak kontak. Nanti biasanya SPV-nya ini pada waktu luang nih dia akan buka nih akunnya, dia ngeliat performance masing-masing ini berapa 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 gitu kan. Nah, so untuk menjawab tuh sebenarnya sih iya mungkin banget dan itu kebetulan use case-nya juga ada. Kalau misalkan nanti mau ngobrol-ngobrol, Phil monggo Kak Dewi silahkan berbicara dengan tim kita nanti ya. Oke, thank you Mas Justin untuk Sama-sama. menjawab pertanyaannya ya. Nah, kita langsung pertanyaan keempat dari Imam. Maybe this question belongs to Osada-san. What is your company? What is your campaign and your vision to become a successful e-commerce company? Maybe Osada-san. This question is too bold, and so perhaps Bonnie-san can answer this question. Oke, aku coba jawab ya. Jadi campaign atau vision apa ya untuk menjadi e-commerce company yang sukses. I'm sorry. Maybe I should rearrange this one. So like a vision for the campaign and the vision for the e-commerce company doesn't relate to each other, first of all. So we can answer about the how to manage the campaigns from Bonnie-san. And for the successful e-commerce, there are too many items, and very hard to answer to this question. So it's the same as the first question. To fulfill the customer loyalty, actually, only by doing 2, 3, 4, that's not enough. So and that's the same for successful e-commerce commerce company too. And I think it's a little bit out of the scope of this webinar. So yeah, first of all, could we I'm going to apologize, but we would like to answer your question about what is our how we are managing our the campaign. But actually, I'm sorry, to answer your question, to be a successful e-commerce company, that has a lot too many factors to answer your question. So please allow us to answer your question for the how we are managing the campaigns. Mungkin Pak Boni mau menambahkan, silahkan. Aku mau nambahin jadi benar yang Bapak Ustadz bilang tadi, mungkin buat Pak Imam. Jadi kalau untuk visi dari bagaimana visi untuk menjadi perusahaan e-commerce yang sukses itu memang secara breakdown itu banyak banget gitu. Ya mungkin banyak KPI atau banyak faktor yang harus dijabarkan ya sebenarnya untuk menjabarkan successful e-commerce. Karena successful dari e-commerce itu juga masing-masing bisa dianggap beda gitu. Ya paling gampang kayak Shopee sama Tokopedia. Shopee dan Tokopedia kan dua hal yang bisa kita anggap sebagai successful e-commerce ya misalnya. Tapi kata sukses itu kan terlalu umum ya, terlalu general mungkin ya. Jadi pendapat orang tuh bisa berbeda-beda gitu. Kalau dari sisi saya mungkin ya, yang bisa saya tambahkan mungkin untuk dari misalnya dari campaign ya, dari campaign itu gimana sih cara kita memanage campaign yang sukses itu seperti apa? Mungkin ya dari sisi enabler e-commerce sesuai dengan ini saya ya. Yaitu adalah bagaimana caranya kita meyakinkan sebenarnya dari sisi brand untuk mengikuti atau menyesuaikan dengan campaign yang memang kita sudah planningkan dengan e-commerce.
Jadi di satu sisi eh, sebagai enabler e-commerce kita harus bisa membuat plan yang memang ini secara rasional, ini memang secara sudah apa ya, terplanning dengan detail, dengan data yang baik. Bagaimana meyakinkan dari sisi brand itu, oh kita ikut campaign A, campaign B, misalnya paling gampang kita ikut campaign bulan depan tuh ada 10-10. Bagaimana meyakinkan sisi brand kalau bahwa 10-10 yang kita ikutin mau di marketplace A, mau di marketplace B dengan harga campaign sekian, dengan marketing barter sekian, itu eh, bisa menghasilkan ROI yang tinggi. Misalnya paketnya harganya 10 juta, misalnya seperti itu ya. 10 harganya 10 juta. Gimana kita bisa meyakinkan dari sisi brand, ternyata kita bisa ROI-nya itu bisa sampai 10 kali, misalnya sampai 100 juta gitu, dengan ikut campaign A, misalnya seperti itu sih. Nah, di satu sisi kita juga harus bisa meyakinkan sisi marketplace bahwa dengan kita ikut campaign Twin Date, campaign yang kita mau ikutin berbayar itu memastikan eh exposure yang kita dapat A B C D E loh ya, jangan sampai miss di hal itu gitu. Kita harus dapat misalnya jangan lupa dapat kategori banner, jangan lupa dapat slot flash sale ya buat eksternal gitu. Jangan lupa ya untuk dapat uh, diskon atau tambahan support voucher seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya sebagai pelaku enabler e-commerce adalah bagaimana memastikan campaign itu sukses adalah eh, dari sisi brand terpenuhi kebutuhan dan keinginannya, lalu juga dari sisi marketplace kita juga bisa mempush bahwa memastikan kita mendapatkan sesuai dengan list campaign yang kita akan ikutin atau malah kita bisa mempush sampai dia mengeluarkan budget lebih ke sisi enabler ataupun brand bahwa kita memang sungguh-sungguh gitu sih sebenarnya. Nah, jika itu sudah terpuaskan dari dua pihak, bisa kita anggap sisi campaign tersebut sukses, sukses sih sebenarnya dari target ataupun dari kewajiban yang memang kita bisa penuhi gitu. Kurang lebih dari itu sih jawaban dari saya. Pak Imam. Oke, siap. Terima kasih Mas Boni. Nah, ini pertanyaan terakhir juga untuk Pak Boni lagi. Kita lanjut aja langsung ya. Untuk Pak Boni, belajar dari pengalaman yang sudah terjadi dari 4 formulasi yang telah dipaparkan tadi, apa kunci utama yang harus kita jaga agar customer loyalty benar-benar terjaga? Ini sebenarnya mirip sama Pak Febrina tadi sih di pertanyaan nomor 2 ya. Jadi kalau menurut saya customer yang sudah loyal itu apa yang harus kita jaga adalah kepuasannya dulu. Jadi kepuasannya yang sudah dia dapatkan dari tidak loyal menjadi loyal itu kita breakdown satu-satu. Apa yang membuat customer tersebut puas memakai produk atau jasa kita? Misalnya ya karena produk kita ternyata lebih murah dibanding toko offline atau toko online lainnya, misalnya satu. Kemudian kita breakdown lagi, misalnya, oh pengiriman kita cepat, bisa 1 hari sampai, misalnya untuk yang reguler, dua. Nah, dari poin-poin yang kepuasan yang kita dapatkan dari customer yang sudah loyal tersebut, kita leverage lagi. Jadi kita bisa kasih adding value apa atau benefit apa yang bisa kita kasih lebih lagi agar customer itu mau repeat. Jadi customer loyal itu kan sudah loyal itu kan kuncinya nanti akan melakukan repeat buyer ya. Repeat buyer itulah yang akan satu menaikkan memang sales kita. Selain itu juga repeat buyer juga eh, dengan repeat buyer dan dia melakukan apalagi rating dan review yang bagus, secara tidak langsung jika dari sisi enabler e-commerce, toko tersebut kan akan menjadi lebih tinggi levelnya. Jadi secara rating dia akan lebih tinggi, secara review dia akan lebih bagus. Nah, hal-hal yang itulah yang secara apa ya efek koktailnya tadi itu akan membuat sebuah toko, sebuah produk, sebuah brand akan menjadi lebih optimal untuk penilaiannya di sisi e-commerce seperti itu. Kemudian dari tadi yang saya bilang dari kepuasannya yang sudah didapatkan dari sisi customer,
kita tambahkan lagi apa atau masukan apa yang bisa kita tambahkan, misalnya seperti free gift tadi yang saya bilang, ataupun misalnya ada program package bundle yang bisa didapatkan dari customer. Dan selain itu juga kita bisa mengeliminasi sisi ketidakpuasan customer. Selalu ada hal positif dan negatif yang bisa diberi masukan ke toko gitu. Nah, itu bisa kita follow up dari sisi customer care tadi. Customer care kita bisa follow up ke customer jika dia sudah memberi penilaian ataupun sudah melakukan repeat buyer misalnya tapi belum memberi penilaian, kita bisa follow up ke mereka. Halo Kak, misalnya bagaimana dengan kepuasan produk kita misalnya seperti itu. Ada hal-hal apa saja yang bisa ditambahkan seperti ini. Kita memberi semacam kuesioner tapi lebih ke sisi chat sih. Ataupun tadi mungkin dengan jasa Pak Justin tadi lebih ke Mitel, kita bisa melakukan cold calls ya, ataupun lebih ke cold calls, tanya ke customer gimana nih untuk produk-produk kita gitu. Lebih ke kayak telesales marketing tapi lebih ke kepuasan sih, lebih kayak ke mungkin gampangnya kayak asuransi tapi kayak after sales-nya gitu. Setelah menggunakan produk kita tuh seperti apa, terus bagaimana ada improvement dari jasa atau produk yang perlu kita tambahkan atau tidak. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi yang menjadi kunci adalah menurut saya pribadi kepuasannya dulu itu sih yang harus kita jaga, kita breakdown satu-satu apa yang bisa kita tambah, kemudian yang ketidakpuasan yang dia dapatkan, apa yang bisa kita eliminasi bukan sampai nol sih, kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab Najamudin ya. Oke, terima kasih Bapak Boni. Terima kasih juga untuk Mas Justin dan thank you for Osada-san to answer all the question. Kita sudah sampai di closing. Nah, buat teman-teman yang tadi sudah ikutin webinar kita dari awal sampai akhir, boleh di-scan di barcode atau klik link yang ada di kolom chat untuk langsung isi survei. Nah, untuk teman-teman juga yang mau coba free konsultasi dengan Transmart Commerce dan juga free demo untuk Mitel, itu bisa langsung isi nama datanya di feedback form untuk kita hubungin selanjutnya. Terus untuk tahu info-info tentang update kita dari update-update kita di Instagram ataupun di website, bisa klik di www.mitel.id untuk Refcom dan Instagramnya mitel.refcom. Jangan lupa Mitelnya double I. Lalu untuk Transcosmos Commerce itu ada di www.tccm.co.id dan untuk Instagramnya di Transcosmos Commerce. Jadi buat teman-teman yang mau dapetin free konsultasi langsung scan sekarang atau klik link yang ada di kolom chat untuk isi datanya gitu. Nah, tadi aku udah janjiin satu pengumuman pemenang ya Pak Justin untuk yang nanti Mitel Connect tanggal 13 Oktober. Jadi kira-kira siapa yang akan terpilih dan pemenangnya yaitu congrats to Steffi Tarigan dan Hansen Oi akan mendapatkan invitation ke Mitel Connect di tanggal 13 Oktober. Nanti tim Refcom akan hubungin untuk info lebih lanjutnya tentang invitationnya. So congratulations, sampai ketemu di Mitel Connect nanti. Oke, thank you semuanya. Osada-san, Justin, dan Boni untuk webinarnya hari ini. Terima kasih untuk insight-insightnya, ilmunya juga baru yang untuk kita semua, apalagi tentang customer service, yang paling kita harus dengarkan gitu ya suaranya, karena suara customer tuh mahal gitu ya, so expensive to get customer insight gitu ya, customer feedback. Oke, so everyone jangan lupa untuk scan lagi untuk isi feedback formnya. So thank you semuanya dan sampai jumpa di event selanjutnya. Bye bye, have a good day everyone. Thank you.